Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai Hurmuzan yang dikisahkan sangat takjub dengan kezuhudan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah di masa lalu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Saat Ahnaf bin Qais dibawa panji Islam dan menyerbu daerah timur Persia, ia mampu membuktikan kepahlawanannya. Namanya makin tenar dan prestasinya kian cemerlang. Dia dan kaumnya Bani Tamim turut berjasa dalam menaklukkan musuh dengan pengorbanan besar. Banyak kota dan daerah yang dikuasai, termasuk kota Tustur dan menawan pimpinan mereka yaitu Hurmuzan. Dia adalah pemimpin Persia yang paling kuat dan keras serta memiliki tipe muslihat yang lihai dalam perang. Kemenangan kaum muslimin kali ini berhasil memaksa dia untuk menyerah. Berkali-kali sudah dia mengkhianati perjanjian damai dengan muslimin dan mengira bisa melakukannya terus-menerus dan merasa dapat memenangkan kaum muslimin. Tatkala dia terdesak di salah satu bentengnya yang kokoh di Tustur, dia masih berkata, "Aku punya 100 batang panah, dan demi Allah kalian tidak mampu menangkapku sebelum habis panah-panah itu. Padahal kalian tahu bahwa bidikanku tak pernah melesat, maka kalian tidak bisa menangkapku sebelum 100 orang dari kalian tewas." Pasukan Islam kemudian bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" Hurmuzan menjawab, "Aku mau diadili di bawah hukum Umar bin Khattab. Hanya dia yang boleh menghukumku." Mereka berkata, "Baik, kami setuju." Dia pun meletakkan panahnya ke tanah lalu menyerah kepada kaum muslimin. Pasukan muslimin membelenggu dia kemudian mengirimkannya ke Madinah dalam pengawalan yang ketat, dan para pahlawan perang di bawah pimpinan Anas bin Malik yang merupakan pembantu Rasulullah SAW dan juga Ahnaf bin Qais, murid dan kader Umar bin Khattab. Rombongan itu mempercepat jalannya menuju Madinah. Semua berharap agar Amirul Mukminin puas dengan kemenangan tersebut. Mereka membawa harta untuk Baitul Mal, yakni 1/5 dari hasil ghanimah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Hurmuzan yang selalu mengkhianati janji itu bisa dihukum khalifah setimpal dengan kejahatannya. Setibanya di pinggiran kota Madinah, mereka menyuruh Hurmuzan mengenakan pakaian kebesarannya yang terbuat dari sutra mahal bertabur emas permata. Di kepalanya bertengger mahkota yang penuh intan berlian yang mahal harganya. Begitu memasuki kota Yasrib, rakyat besar dan kecil, tua atau muda, semuanya berjubel menonton tawanan berpakaian mewah itu dengan terheran-heran. Dia langsung dibawa ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tetapi beliau tidak ada di rumah. Seseorang berkata, beliau pergi ke masjid untuk menyambut tamu yang datang berkunjung. Rombongan itu berjalan ke arah masjid, namun tak terlihat ada di dalam. Sementara itu orang makin banyak berkerumun. Saat mereka sibuk mencari-cari
Anak-anak yang sedang bermain itu bertanya, "Apakah kalian mondar-mandir untuk mencari Amirul Mukminin Umar?" Mereka berkata, "Benar, di mana dia?" Nah, anak itu kemudian menjawab, "Beliau tertidur di samping kanan masjid dengan berbantalkan surbanya." Memang tadinya Amirul Mukminin berangkat dari rumahnya untuk menemui utusan dari Kufah. Tapi setelah mereka pulang, beliau merasa mengantuk sehingga tidur di samping masjid. Kemudian Hurmuzan dikirim ke samping masjid. Mereka mendapatkan Amirul Mukminin sedang tidur nyenyak. Mereka pun duduk menanti hingga beliau bangun dari tidurnya. Hurmuzan tidak paham bahasa Arab, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang, sehingga sama sekali tidak menduga bahwa yang tertidur di depannya adalah Amirul Mukminin. Memang dia sudah mendengar kesederhanaan dan kejuhudan Umar bin Khattab, tapi tak disangkanya bahwa orangnya adalah yang sedang tidur itu. Nah, orang yang telah menaklukkan Romawi dan raja-raja lain tidur tanpa bantal, tanpa pengawal. Melihat orang-orang duduk bersamanya, dia mengira mereka sedang bersiap untuk sholat dan menunggu khalifah. Kemudian Ahnaf mengisyaratkan kepada orang-orang untuk tenang agar tidak membangunkan khalifah dari tidurnya. Sebab sepanjang pengetahuannya dalam menyertai Umar radhiyallahu anhu, khalifah itu tidak pernah tidur di malam hari. Beliau selalu berdiri sholat di mihrabnya atau menyamar meronda berkeliling Madinah untuk menyelidiki hal ihwal rakyatnya atau menjaga rumah-rumahnya dari kejahatan pencuri. Kemudian tatkala Hurmuzan melihat isyarat Ahnaf kepada orang-orang, dia menoleh kepada Mughirah bin Syu'bah yang bisa berbahasa Persia. Dia bertanya, "Siapakah orang yang tidur itu?" Kemudian Mughirah menjawab, "Dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Betapa terkejutnya Hurmuzan, lalu dia berkata, "Umar, lalu mana penjaga dan pengawalnya?" Mughirah kemudian menjawab, "Beliau tidak memiliki pengawal atau penjaga." Dia berkata, "Kalau begitu pasti dia nabi." Mughirah berkata, "Bukan, tidak ada nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tingkah lakunya memang seperti nabi." Orang-orang makin padat berdatangan dan suara-suara yang ditimbulkan semakin keras. Umar radhiyallahu anhu terbangun dari tidurnya dan heran melihat orang telah ramai berkerumunan. Beliau juga melihat seseorang yang mengenakan pakaian kebesaran dengan mahkota di kepala dan tongkat bertabur permata indah di tangan. Umar beralih menatap wajah Ahnaf lalu berkata, "Diakah Hurmuzan?" Ahnaf menjawab, "Benar wahai Amirul Mukminin." Umar kembali mengamati pakaian dan sutra gemerlap yang dikenakan oleh pemimpin Persia tersebut, kemudian memalingkan muka sambil bergumam, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka dan dari dunia ini. Terpujilah Allah yang telah menundukkan orang ini dan orang-orang semacamnya untuk Islam." Kemudian beliau berkata, "Wahai kaum muslimin, pegang teguhlah agama ini dan ikutilah petunjuk Nabi kalian yang bijaksana. Jangan sekali-kali Anda terpesona oleh dunia, karena dunia itu menggiurkan." Selanjutnya Ahnaf bin Qais mengutarakan kabar gembira tentang kemenangannya. Ahnaf berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hurmuzan telah menyerahkan diri kepada kita dengan syarat akan menerima ketetapan Anda atas dirinya. Silakan Anda berbicara sendiri kepadanya jika Anda berkenan." Umar berkata, "Aku tak sudi berbicara dengannya sebelum kalian melepas pakaian kemegahan dan kesombongan itu." Mereka pun kemudian melucuti semua kemewahan yang dipakai Hurmuzan, kemudian memberinya gamis untuk menutupi auratnya. Sesudah itu Umar menjumpainya dan berkata, "Bagaimana akibat pengkhianatan dan ingkar janjimu?" Dengan menunduk penuh kehinaan, Hurmuzan menjawab, "Wahai Umar, pada masa jahiliyah, ketika antara kalian dengan kami tidak ada rob, kami selalu menang atas kalian. Tetapi begitu kalian memeluk Islam, Allah menyertai kalian sehingga kami kalah. Kalian menang atas kami memang karena hal itu, tapi juga karena kalian bersatu sedangkan kami bercerai-berai.
Umar menatap tajam kepada Hurmuzan dan berkata dengan nada tegas, "Apa yang menyebabkan engkau ingkar janji, Hurmuzan?" Dia kemudian berkata, "Aku khawatir Anda membunuhku sebelum aku menjawabnya." Umar menjawab, "Tidak, sebelum engkau menjawabnya." Hurmuzan menjadi tenang dengan jawaban tersebut. Lalu dia berkata, "Aku haus." Umar pun segera memerintahkan untuk mengambil air minum. Kemudian seseorang menyodorkan air dalam suatu wadah yang tebal. Melihat itu, Hurmuzan berkata, "Sampai mati pun sungguh aku tidak bisa minum dari wadah seperti ini." Umar menyuruh petugasnya untuk mengambilkan air dengan wadah yang disukainya. Hurmuzan menerimanya dengan tangan gemetaran. Umar bertanya, "Ada apa dengan engkau?" Dia menjawab, "Aku takut dibunuh di saat meneguk air ini." Umar berkata, "Engkau akan aman sampai selesai minum air ini." Namun Hurmuzan langsung menuang air itu ke tanah. Umar berkata, "Bawakan air lagi dan jangan kalian bunuh dia dalam kehausan." Hurmuzan berkata, "Aku tidak butuh air, aku hanya butuh keamanan atas diriku." Umar berkata, "Aku akan membunuhmu." Hurmuzan menjawab, "Anda sudah berjanji menjamin keamananku hingga aku minum air yang aku buang tadi." Umar berkata, "Engkau bohong." Nah, Anas bin Malik berkata, "Dia benar wahai Amirul Mukminin, Anda telah menjamin keamanannya." Umar berkata, "Janganlah berlaku bodoh, Anas. Aku menjamin keamanan orang yang menewaskan adik Anda, Al-Bara' bin Malik serta Masya'a bin Sur." Tidak mungkin." Anas kemudian berkata, "Tapi tadi Anda berkata engkau aman sampai minum air ini." Ahnaf mendukung kata-kata Anas. Demikian pula orang-orang yang lain. Umar menatap Hurmuzan dengan geram, "Engkau telah memperdayaiku." Akhirnya Hurmuzan memeluk Islam. Kemudian Umar memberinya bagian 2000 dirham setahun. Hal yang membuat Umar dongkol hatinya adalah seringnya orang-orang Persia ingkar janji terhadap kaum muslimin. Lalu dia mengumpulkan para utusan yang datang bersama Hurmuzan dan bertanya, "Apakah kaum muslimin suka mengganggu orang-orang zimmi dan menekan mereka sehingga mereka melanggar perjanjian?" Mereka berkata, "Demi Allah wahai Amirul Mukminin, tak satu pun pejabat kita berbuat keji terhadap mereka, menyalahi janji atau menipu." Kemudian Umar bertanya, "Lantas mereka selalu berbalik setiap ada peluang padahal sudah terikat perjanjian?" Umar radhiyallahu anhu tidak merasa puas dengan jawaban para utusan tersebut. Pada saat itulah Ahnaf angkat bicara, "Saya akan coba jelaskan apa yang Amirul Mukminin kehendaki dari pertanyaan Anda." Umar kemudian berkata, "Katakan apa yang Anda ketahui." Ahnaf memperjelas jawaban para utusan tersebut. Mereka hendak berkata, "Anda melarang kami memperluas kekuasaan di Persia dan memerintahkan agar selalu puas dengan wilayah-wilayah yang ada di tangan kita. Padahal Persia masih berdiri sebagai kekaisaran yang berdaulat, masih mempunyai seorang kaisar yang hidup. Tak heran bila orang-orang Persia itu selalu merongrong kita, sebab mereka ingin merebut kembali rumah-rumah dan harta benda yang berada di tangan kita." Kawan-kawan mereka yang terikat perjanjian dengan kita berusaha bergabung setiap ada kesempatan dan peluang untuk menang. Memang tak mungkin ada dua kekuasaan bersatu dalam satu wilayah. Salah satu pasti harus keluar. Kalau saja Anda mengizinkan kami menaklukkan mereka seluruhnya, barulah akan berhenti makar mereka dan selesai sudah urusan kita. Sejenak Umar merenung mendengar uraian itu, lalu berkata, "Engkau benar wahai Ahnaf, ini terbuka sudah hal-hal yang belum terjangkau oleh akalku tentang kaum itu. Nantinya berkat saran Ahnaf inilah akhirnya terjadi peristiwa-peristiwa besar sesudahnya." Saran Ahnaf tersebut sangat nampak mempengaruhi putaran roda sejarah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.